Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dari Universitas Ibu Sina dengan nomor NPM 1910 5520 Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari matkul Sistem Kecerdasan Bisnis dan Pengembangan Data. Adapun agenda presentasi yaitu yang pertama pendahuluan, landasan teori, kemudian metode penelitian, analisa dan pembahasan, dan juga penutup. Yang pertama, pendahuluan. Di sini yang dibahas pertama yaitu latar belakang masalah. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, di era digital hari ini, banyak perusahaan dan bisnis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun atau mempertahankan strategi bisnisnya. Poin kedua, seseorang analisis kecil dan besar akan menggunakan intelijen bisnis untuk memberikan wawasan tentang kinerja pesaing dan tolak ukur untuk membantu bisnis berjalan lebih lancar dan efisien. Poin ketiga, maka dari itu BI dan pengembangan data sangat diperlukan dalam membantu bisnis berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan permulaan memahami tentang BI dan pengembangan data dari beberapa modul. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana modul praktikum pada perancangan organisasi, kemudian bagaimana modul praktikum pada data warehouse dan data mining, kemudian bagaimana modul praktikum pada download dan instalasi webinar, kemudian bagaimana modul praktikum pada classification decision tree pada algoritma C45, dan terakhir bagaimana modul praktikum pada Nefarious dan Nearest Neighbor. Adapun tujuan praktikum, yang pertama adanya pemahaman baru yang didapat dari laporan praktikum berdasarkan modul praktikum mengenai sistem kecerdasan bisnis pengembangan data. Yang kedua, bagaimana mengetahui penerapan BI pengembangan data pada bisnis agar berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian yang kedua yang dijelaskan, landasan teori. Ada beberapa teori yang akan dijelaskan. Yang pertama, kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau BI adalah pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan bisnis, strategis, dan mendukung proses bisnis. Kemudian teori yang kedua yaitu data mining, yaitu rangkaian proses menganalisa dan menggali berbagai pola data database yang ada dengan teknik pembelajaran komputer atau machine learning untuk menghasilkan sebuah knowledge yang mana pengetahuan tersebut membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian teori yang terakhir yaitu modul. Modul merupakan kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. Modul sendiri dapat dianggap sebagai kumpulan program yang disusun dalam bentuk satuan pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan pelajar. Kemudian yang akan dibahas metode penelitian. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini yaitu data review. Kemudian waktu praktikum sistem kecerdasan bisnis dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan dari tanggal 25 Agustus hingga 20 Oktober 2022 yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Informatika Universitas Ibu Sina. Yang ketiga, jenis data yang digunakan oleh peneliti ataupun satu yaitu data sekunder. Adapun kerangka pemecahan masalahnya bisa dilihat dari mulai atau start, kemudian menentukan unsur masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengujian modul praktikum, menganalisa pembahasan, kesimpulan dasar, dan kemudian end. Adapun modul pertama akan dijelaskan yaitu perancangan organisasi. Perancangan organisasi ini yang diangkat yaitu dari PT Takadeli. Adapun poin-poinnya di sini yang pertama, PT Takadeli Indonesia yang terletak di Batam Center, Batam, telah berdiri sejak 2003 dan telah menjadi pionir dalam industri teks dan bisnis makanan dan pelayanan di Batam.
Seiring dengan banyaknya permintaan untuk waralaba Takadeli, maka pada tahun 2010 Takadeli menawarkan waralaba bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi mitranya. Kemudian yang poin kedua, visi dari Takadeli sendiri yaitu menyediakan produk tech yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau, yang bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen memuaskan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi menciptakan tenaga kerja yang adil dan kompeten serta memiliki impact yang kuat, memuaskan konsumen dan menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Adapun struktur organisasinya bisa dilihat di sini. Dari pimpinan, bawahnya ada RHD, meja produksi, akuntansi keuangan, pemasaran IT. Di bawah manajer produksi ada supervisor dan organizer. Di bawahnya akuntansi keuangan ada staff purchasing dan staff admin. Kemudian di bawah leadernya ada staff toko. Adapun poin ketiga atau keempat, strategi SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan, di mana Takadeli memiliki feeling yang berkualitas tinggi dan tidak lengket ditengahkan. Memiliki ratusan model pilihan untuk cake ultra dan memiliki tekstur bolu yang lembut. Kemudian weakness, Takadeli sendiri cukup praktis buat sehingga banyak pembuat kue pesaing di daerah sekitar. Kemudian cake sendiri itu kurang menyenangkan dibandingkan nasi dan juga produk cepat basi. Kemudian opportunity, Takadeli sendiri di mana peluang bisnisnya sangat besar sebab masyarakat Indonesia akan makan kue di berbagai kegiatan. Kemudian teknologi membuat produsen kue bisa menambah kreativitas dengan membuat kue-kue yang tidak banyak berada di masyarakat. Kemudian threat atau ancaman, di mana Takadeli ini usaha kudapan ini memiliki berpesangi sehingga menjadi satu bisnis dituntut terus berkreatif pada menghasilkan produk cake yang lezat dengan harga yang pas. Kemudian modul data warehouse dan data mining. Di sini ada beberapa teori yang menyangkut data warehouse dan data mining. Yang pertama data warehouse, kemudian time varian, kemudian metadata, kemudian ETL, extraction transformation load, kemudian data mining, kemudian AI atau artificial intelligence, kemudian neural network, kemudian support vector machine, kemudian regresi linear berganda, kemudian supervised learning, unsupervised learning, market basket analysis, decision tree, dan juga genetic algorithm. Kemudian modul instalasi rapid miner. Instalasi rapid miner sendiri berdasarkan versi 5.3 dapat dilihat pada gambar berikut. Mulai dari setup rapid miner 5, kemudian klik next, kemudian klik next untuk lisensi, kemudian klik next install pada destination folder, kemudian klik next untuk menunggu hasilnya. Kemudian modul klasifikasi decision tree dengan algoritma C5. Adapun cara-caranya atau tutorial sebagai berikut. Pertama, buka rapid miner versi masing-masing. Kemudian klik sampel, klik data. Kemudian pilih salah satu dataset yang diinginkan. Dengan contoh misalnya deals, menentukan customer loyal, tinggal tahan dan tarik. Kemudian kita split data untuk menentukan data training dan data testing. Kemudian kita double klik, kemudian add entry, tambahkan 0,7 untuk data training, 0,3 untuk data testing.
selanjutnya disambungkan, kemudian pilih operator decision tree, kemudian tersambungkan. Pada decision tree, pilih parameter, kemudian tentukan kriteria yang diinginkan, apply pruning, dan seterusnya. Kemudian pada operator kita cari apply model untuk mengetahui model training, data training kita sudah benar atau tidak. Kita sambungkan di sini, kemudian yang data testing taruh sini. Kemudian untuk mengetahui keakurasinya, cari performance classification. Double klik, ini samakan level ke level, model ke Oke, maka hasilnya dapat dilihat. Bisa dilihat di seperti ini pohon keputusan dari hasil dataset tersebut. Kemudian performance-nya, akurasinya sekitar 99%. Kemudian model terakhir, Naive Bayes dan K-nearest neighbor. Adapun teorinya dari Naive Bayes adalah algoritma yang dapat mengklasifikasi suatu variabel tertentu menggunakan metode probabilitas dan statistik. Kemudian Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang disebut teori probabilitas, menemukan peluang terbesar dari kemungkinan pengklasifikasi dengan cara melihat frekuensi sifat pada data training. Kemudian teori dari KNN adalah algoritma K-nearest neighbor adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu objek berdasarkan item data training yang paling dekat dengan objek tersebut. Kemudian prinsip pengoperasiannya mencari data terpendek antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekat dari data training. Adapun kita masuk pada penutup, ada dua poin di sini. Yang pertama, berdasarkan modul praktikum kecerdasan bisnis pengembangan data, didapatkan pengetahuan mengenai kecerdasan bisnis pengembangan data sebagai dasar dalam menerapkan BI ke dalam perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua, seiring dengan pengembangan teknologi informasi, perusahaan diharapkan dapat menerapkan kecerdasan bisnis pengembangan data, beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Sekian dari hasil praktikum matkul sistem kecerdasan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tindakan perbuatan atau ucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.